الصاح كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mujiman seorang Muhammadiyah rasa Wahabi. Kita semua tahu ya, salah satu tradisi buruk Wahabi itu adalah mudah atau gegabah di dalam memvonis, di dalam menghukumi, di dalam menuduh umat Islam yang di luar kelompoknya. Ini salah, padahal tidak salah. Ini bid'ah, padahal menurut ulama salaf yang asli bukan bid'ah. Ini syirik, ini kafir, ini batil, padahal ulama salaf dan ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat tidak seperti itu. Lalu kemudian apa sih penyebab semua ini? Banyak penyebabnya, itu banyak sekali. Di antaranya adalah hawa nafsunya, kedengkiannya, kebusukan hatinya terhadap orang-orang aswaja, terutama kaum Nahdiyin, di dalam mengamalkan suatu amalan yang berbeda dengan dirinya. Lalu kemudian membabi buta mereka memvonis. Penyebab yang kedua adalah seringkali mereka tidak paham terhadap definisi dalam suatu perkara, seperti apa dan bagaimana itu tawasul, bagaimana itu haul, maulid Nabi dan lain sebagainya. Lalu kemudian tanpa ditalaah dan berpikir panjang langsung hantam, ini bid'ah, ini batil, ini neraka, ini syirik, ini kafir. Kemudian penyebab yang ketiga adalah mereka sebenarnya miskin dalil, tapi teriak minta dalil. Mereka miskin referensi karena banyak di antara mereka yang tidak mampu membaca kitab Turos, yakni kitab-kitabnya ulama salaf dan yang mengikutinya. Kemudian penyebab selanjutnya adalah mungkin dikarenakan hawa nafsunya, atau dikarenakan ketidakmampuannya membaca kitab Turos, atau memang dikarenakan kedua-duanya. Akhirnya mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, keluar dari pemahaman ulama salaf. Maka kemudian terjadilah musibah besar bagi umat Islam. Rukunnya wudhu tinggal dua saja, kulit anjing dan kulit babi apabila disamak menjadi suci. Semua air kencing hewan tanpa terkecuali suci, termasuk anjing dan babi. Allah berfisik, berjisim, punya tangan sebagaimana makhluk punya tangan, manusia dan hewan. Bahkan mereka berani berpendapat dan mengatakan bahwa tangannya Allah itu dua, tapi ada di sebelah kanan semua, yang di kiri buntung. Na'udzubillahi min dzalik. Jidat yang hitam, jidat yang gosong, itu pertanda bahwa ibadah sholatnya diterima. Bahkan lebih gila daripada itu, dahi Nabi dan dahi semua para sahabat itu hitam. Dan masih banyak pemahaman mereka yang lain yang jelas-jelas menyimpang dari pemahaman ulama salaf. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Kang Mujiman selaku orang Muhammadiyah KW7 yang sudah terindikasi dan terjangkit penyakit Wahabi, akhir-akhir ini seringkali berdusta dan menyimpang di dalam memahami kitab-kitab Turos para ulama. Bahkan dia dan teman Wahabinya mempunyai pendapat, mempunyai pemahaman bahwa umat Islam dilarang tidak boleh berjabat tangan dengan meninggalkan tempat duduknya, dikarenakan orang yang mau dijabat tangannya posisinya sedang berjalan atau berdiri. Jika dia orang yang duduk itu berdiri karena mau melakukan jabatan tangan dengan orang lain yang berdiri atau berjalan tadi, maka hal ini menurut Kang Mujiman dan kawan-kawan Wahabinya berdasarkan sebuah hadis katanya merupakan pelanggaran syariat, pelakunya terancam masuk neraka. Apa benar seperti itu? Jawabannya adalah tidak benar, salah. Pemahaman Kang Mujiman dan teman-teman Wahabinya itu sungsang, tidak sama dengan apa yang dimaksud Nabi, tidak sama dengan pemahaman para ulama. Khitab atau objek daripada hadis itu pada orang yang berdiri yang akan dijabat tangannya, bukan pada orang yang asalnya duduk kemudian berdiri karena akan menjabat tangan orang yang berjalan atau yang berdiri tadi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan berikut ini. Menyambut orang dengan berdiri itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau maksudnya adalah pengagungan, maksudnya adalah tabarruk, ngalap berkah, pengagungan kepada orang itu ngalap berkahnya, maka hal yang semacam ini adalah sesuatu yang
sebaiknya dan harus kita hindari. Nah, jadi tidak boleh bagi kita untuk mengagungkan orang, mengkultuskan atau tabaruk ngalap berkah kepada tokoh. Kenapa kamu nggak berdiri? Nggak sopan sama yang lebih tua. Maaf Kak, tapi Rasulullah melarangnya. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghormati orang dengan cara kita berdiri. Dalam keadaan duduk kemudian kita berdiri. Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man sarrahu an yatamathal lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka cukup kita menghormati dengan jabat tangan atau misalnya, adapun dengan berdiri, maka dilarang oleh Nabi SAW. Cukup kreatif, tetapi agak ambigu ya hadisnya, atau cara menjelaskan hadisnya agak ambigu. Jadi hadis yang diriwayatkan tadi itu adalah hadis Sayyidina Al-Imam Muawiyah radhiyallahu an. Di dalam kitab Umdatul Qari yang merupakan syarah dari Sahihul Bukhari, ada di juz 14 halaman 288. Di situ dikatakan hadis tadi, man sarrahu an yatamatsalallahu rijal, barang siapa yang seneng kalau dia datang ini dihormati dengan berdiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan booking tempatnya di neraka. Nah, dikomentari dalam kitab ini, li'anna hadzal wa'id, bahwasanya ancaman ini innama tawajjaha lil mutakabbirin, diarahkan oleh Nabi untuk orang-orang yang sombong, wa ila man yaghdabu, ataupun orang-orang yang marah, au yaskhatu, ataupun orang-orang yang sakit hati, yang bendu, kalau orang Jawa mengatakan an la yuqamalah, ketika dia datang orang-orang tidak menyambutnya dengan berdiri. Jadi yang dijadikan larangan itu bukan berdirinya, tetapi kalau kita datang kemudian kita ingin dihormati dengan berdiri, kalau kita nggak disambut maka kita marah. Maka orang-orang yang sombong semacam ini, kata Nabi, tempatnya adalah di neraka. Bahkan Al-Imamul Qurtubi mengatakan, innamal makruh al-qiyamu lil mar'i wa huwa jalis. Jadi kalau ada orang lain datang kemudian kita duduk berdiri, secara umum itu hukumnya makruh, tidak sampai batasan haram. Meskipun nanti ada hadis-hadis berikutnya yang akan kita bahas. Nah, maka dalam kitab Fathul Bari yang juga merupakan syarah dari Sahihul Bukhari, ketika menjelaskan hadis tadi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau mengatakan hadis ini ya, wa ajaba anhu at-Tabari bi anna hadzal khabar innama fihi nahyu man yuqamu lahu anis surur bidzalik. Jadi kita kalau bangga, kita datang disambut dengan berdiri, yang haram ini yang merasa bangga tadi. La nahyu man yaqumu lahu ikraman lah. Bukan larangan orang untuk berdiri menghormati orang yang datang tadi. Jadi larangannya ini kepada orang yang merasa sombong, merasa bangga, atau kalau dia nggak disambut dengan berdiri marah. Larangannya di situ, bukan larangan untuk berdiri ketika orang lain datang. Lebih lanjut, dalam kitab beliau Al-Adhkar yang merupakan karya Al-Imamun Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar halaman 268 dalam fasal Al-Qiyamu li ashabil fadl, apa hukumnya berdiri untuk orang-orang yang memiliki keutamaan. Beliau mengatakan wa amma ikramud dakhil bil qiyam, memuliakan orang yang masuk dengan kita berdiri, maka beliau mengatakan falladzi nakhtaruhu, yang kami pilih atau yang kami putuskan annahu mustahabbun. Imam Nawawi mengatakan itu adalah dianjurkan, dengan catatan liman kana fihi fadilatun zahiratun, kalau memang yang datang ini orang yang punya keutamaan, min ilmin, karena dia orang yang alim atau guru kita, au salahin, atau orang yang soleh, au syarafin, atau orang yang
memiliki syaraf, kemuliaan. Kalau sholah tadi kesolehan, dia orangnya ahli ibadah, terkenal orang yang hati-hati dalam hukum begitu. Au wilayatin, dia adalah pemimpin, baik itu jabatannya adalah presiden atau gubernur atau yang lainnya. Catatannya mashubatin bisyanah. Kalau memang pejabatnya, pemimpinnya adalah orang-orang yang memiliki kehati-hatian, kesolehan begitu. Au lahu wiladatun, atau dia adalah orang tua, atau dia adalah orang yang lebih sepuh. Au rahimun, ataupun hubungan kekerabatan, ma'asinin, tapi dia lebih tua. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Wa yakunu hadzal qiyam lil birri wal ikrami wal ihtiram. Dan berdirinya ini benar-benar karena kebaikan, memuliakan dan penghormatan, la lirriya wal i'dham, bukan karena riya ataupun bukan karena pengagungan yang berlebihan. Hadzal ladzi ikhtarnahu istamarra amalus salaf wal khalaf. Kata beliau, pendapat ini yang kami pilih adalah apa yang saya lihat dan sudah berjalan, berlangsung begitu ya, amaliyahnya orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang khalaf, yang datang kemudian. Nah, lebih lanjut dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, karya Syekh Al-Bujairami, dalam juz 1 halaman 2637. Ketika beliau membahas tentang hadis man ahabba an yatamatsalan nas baina yadayhi qiyaman wal yatabawwa maq'adahu minan nar, ketika membahas hadis itu beliau mengatakan bahwasanya li'annahu mahmulun ala man ahabba an yuqamalah, sama seperti yang tadi disampaikan. Ini adalah larangan untuk kita kepengen disambut dengan berdiri, jangan seperti itu. Tetapi tidak melarang orang untuk berdiri. Sampai beliau menyampaikan satu kisah gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian annahu amara ashabahu an la yakumu lahu idza marra bihim. Kalau Nabi lewat di depan para sahabat, Nabi memerintahkan kalian enggak usah berdiri gitu ya. Famarra yauman. Suatu hari Nabi lewat di depan Sayyidina Hasan bin Tsabit radhiyallahu an, faqama. Ternyata meskipun Rasulullah telah melarang, kalau saya lewat kalian enggak usah berdiri gitu ya. Ternyata Sayyidina Hasan bin Tsabit berdiri. Maka beliau mengatakan qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi mahu mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun salimu yara hadzal jamala wala yaqumu. Beliau mengatakan qiyami lil azizi alayya fardun. Ketika saya duduk, kemudian ada orang yang aziz, orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, saya berdiri, itu hukumnya fardu, wajib. Kenapa? Watarkul fardi mahu mustaqimu, meninggalkan sesuatu yang fardu itu nggak mustaqim, nggak benar. Bahkan Hasan bin Tsabit mengatakan ajibtu, saya heran, liman lahu aqlun salimu, untuk setiap orang yang memiliki akal yang waras, yara hadzal jamala wala yaqumu, melihat sosok semulia engkau ya Rasulullah, kemudian orang itu tidak berdiri. Maka Sayyidina Hasan bin Tsabit meskipun sudah dilarang oleh Nabi untuk jangan berdiri, beliau tetap berdiri. Maka waqad aqarrahul Mustafa, ternyata Hasan bin Tsabit ini berdiri, Rasulullah enggak marah. Tetap Rasulullah diam. Kenapa? Ini dalil bahwasanya berdirinya itu enggak dosa. Kenapa? Kalau berdirinya dosa, pasti Nabi akan melarangnya. Jadi ini menguatkan pendapat yang awal tadi. Keharamannya ini mengarah kepada orang yang sombong, orang yang berbangga diri atau berbesar hati atau sampai marah kalau datang kemudian tidak disambut dengan berdiri. Dikatakan juga wa fihi hujjatun, ini adalah hujjah liman qala, untuk orang-orang yang berkata inna mura'atal adab, menjaga adab khairun min imtithalil amr. Menjaga adab itu lebih diutamakan daripada menuruti perintah. Perintahnya Nabi suruh jangan berdiri, tapi karena adab
adabnya ya orang semulia Nabi ya kita sambut dengan berdiri. Maka ini bisa kita simpulkan juga, semisal kita punya guru nih, guru kita melarang nggak usah berdiri kalau saya datang, nggak usah mencium tangan saya misal, maka bukan berarti kita lantas tidak menghormatinya. Kuncinya adalah mura'atul adab khairun min imtithalil amr. Meskipun perintahnya jangan berdiri, jangan hormati saya berlebihan misal, jangan cium tangan saya misal, tetapi meskipun perintahnya begitu, kalau kita meniru Hasan bin Sabit tadi, maka sah-sah saja kita berdiri, sah-sah saja kita tetap menghormati dengan mencium tangan dan sebagainya. Kenapa? Kuncinya mura'atul adab muqaddamun atau khairun min imtithalil amr. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya kita tidak usah berlebihan, kepengen disambut dengan berdiri, kepengen disambut dengan gegap gempita, tidak usah. Kenapa? Kalau kita punya keyakinan sampai marah orang-orang nggak menyambut kita, itulah yang haram. Tetapi kalau kita berdiri menyambut guru kita, menyambut orang yang kita hormati, seperti kata Al-Imam Nawawi, itu bukan hal yang dilarang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.